Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ngulik Horor. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Dendam si Gadis Korban Pemerkosaan. Cerita ini ditulis oleh Kak Devi Nita Lestari. Terima kasih kepada Kak Devi Nita Lestari yang telah memberikan izin kepada saya untuk membawakan ceritanya. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kita semua diberikan keselamatan dalam membacakan cerita yang sangat menyeramkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan ini dia Ngulik Horor. Suatu malam, tepatnya di jalan yang dibilang sangat sepi karena sangat jauh dari pemukiman warga, dan tidak ada satupun juga kendaraan yang melewati jalan itu. Seorang gadis cantik, sebut saja namanya Larasati. Dia adalah seorang gadis yang masih dibilang sangat remaja dan sangat polos. Rupanya baru saja pulang dari tempat kerjanya. Seharusnya waktu itu Larasati tidak ada lembur kerja, tapi dia digantiin posisi Asih, salah satu teman kerjanya yang manja itu. Asih yang dibilang gadis yang sangat manja, dan sering juga dibilang orang yang suka males-malesan. Meminta ke atasannya untuk menukar posisinya dengan Larasati. Dan kebetulan atasannya itu adalah ayah dari Asih, sehingga atasannya pun langsung meminta Asih untuk pulang lebih awal dan menyuruh Larasati untuk melanjutkan lemburan Asih, sehingga Larasati pulang dari tempat kerjanya lumayan larut malam. Tanpa keberatan, Larasati pun mengiyakan apa yang disuruh atasannya tersebut. Larasati pun terus berjalan menyusuri jalan pulang yang sangat gelap, sepi, dan hening itu sendirian. Hanya dengan baterai handphone di tangan kanannya yang ia gunakan untuk menerangi semua langkah kakinya. Larut demi larut malam, seorang gadis cantik yang bernama Larasati itu jalan sendirian melewati jalan yang amat sepi. Dan tiba-tiba Larasati mendengar suara jangkrik yang begitu nyaringnya. Ia pun berhenti sejenak dan dalam hati berkata, "Kok baru kali ini ya gue dengar suara jangkrik sekeras itu? Ada apa ya?" Ucap Larasati dan bertanya-tanya dalam hati. "Tahu ah, mungkin ini hanya perasaanku saja," ujarnya lagi. Semakin lama suara jangkrik pun semakin terdengar dengan jelas, tapi dia tetap tidak menghiraukan suara jangkrik itu. Padahal sewaktu dia kecil, dia sering dibilang oleh kakeknya, jika ia pulang malam sendirian dan tiba-tiba ada suara jangkrik yang begitu kerasnya, itu tandanya ada bahaya yang sedang menghampirinya. Di sisi lain, Larasati masih tetap tidak menghiraukan suara jangkrik itu. Padahal suara jangkriknya pun semakin dekat, semakin terdengar dengan jelas. Tapi ia tetap cuek dan kembali melanjutkan perjalanannya untuk pulang. Seak, seak, seak. Dan tiba-tiba datanglah segerombolan anak muda yang bisa dibilang anak pang, yang sering suka memalak dan suka membegal ketika ada orang baik, wanita maupun pria yang melewati jalan tersebut sendirian. Gengs, itu kayaknya ada mangsa tuh," celetuk Pangki dan menepuk pundak Ridwan, salah satu anak pang lainnya. "Au, sakit Ki, gila kau ya, nepuk pundakku segala," gerutu Ridwan, anak pang yang ditapuk pundaknya oleh Pangki. Maaf Wan, gue tadi gak sengaja.
ucap Pangki sembari memperlihatkan gigi ompongnya. Ketawa lagi. Nih tanggung jawab nih. Pundakku jadi sakit sebelah gara-gara telapak tanganmu, ucap Ridwan lagi yang masih gak terima pundaknya ditapuk oleh Pangki. Sudah, kau itu kan laki, anak pang bukan sih? Gitu aja sakit. Itu baru pakai tangan. Coba kalau ku gorok lehermu, sambung Doni anak pang lainnya. Iya, ku emang salah. Maaf ya Wan, ucap Pangki lagi kepada Ridwan. Sudah, tadi kau mau bilang apa men ke kita? Tanya Fikri ke Pangki anak pang lainnya. Tuh depan kayaknya ada cewek tuh yang lagi jalan sendirian, ucap Pangki kepada yang lainnya. Mana Ki? Tanya Fikri yang kebetulan matanya kalau buat lihat gak jelas. Itu loh depan. Gimana kalau kita susulin aja dia? Kita buntutin dia, lalu kita cegat dia, dan kita senang-senang dengannya, ucap Pangki kepada yang lainnya. Ayo, siapa takut? Jawab yang lainnya. Mereka terus membuntuti Larasati yang sedang berjalan di depannya. Larasati pun berhenti sejenak, sembari berkata dalam hati, kok perasaanku kayak ada yang janggal deh. Kayak ada yang buntuti aku. Tapi siapa ya? Gumamnya dalam hati. Tanpa ragu Larasati pun akhirnya menoleh ke belakang, dan ia melihat segerombolan anak-anak pang yang ingin mencoba membuntutinya. Kalian siapa? Kalian mau apa? Mengapa kalian dari tadi membuntutiku? Ucap Larasati yang sudah mulai merasa aneh dan ketakutan kepada segerombolan anak pang tersebut. Tenang Neng, tenang, kamu jangan takut. Kami anak baik-baik kok, ucap Pangki kepada Larasati dan berpura-pura baik padanya. Iya Neng, kami cuma kebetulan lewat sini aja Neng. Dan kebetulan depan kami sudah ada Neng yang lagi berjalan sendirian. Sepertinya Neng baru pulang kerja ya. Kami hanya ingin mengantar Neng pulang. Soalnya sekarang sudah larut malam Neng. Jalan sini juga rawan begal. Kami hanya takut Neng nanti kenapa-napa. Mau kan Neng kami antar Neng pulang? Ucap Doni yang mencoba merayu Larasati. Enggak, aku enggak mau. Aku mending pulang sendiri. Aku enggak mau ngerepotin kalian. Kuharap kalian mengerti apa yang aku katakan, ucap Larasati, dan sembari berjalan mundur mencoba menjauh dari segerombolan anak pang tersebut. Sudahlah Neng, jangan coba-coba kabur dari kita. Kita nggak mau ngapa-ngapain Neng, ucap Fikri dan Ridwan, anak pang lainnya sembari terus berjalan mendekati Larasati. Enggak ya enggak, aku nggak mau diantarin pulang sama kalian, ucap Larasati dan bersikeras menolak anak pang tersebut. Sudahlah, langsung sergap aja dia. Jangan biarkan dia lolos men, ucap Pangki kepada ketiga gengsnya. Baik bos, jawab ketiga gengsnya. Stop, kalian jangan mendekat. Kalian jangan coba-coba sentuh tubuhku. Kalau kalian gak mau saya teriak, ucap Larasati, dan terus berjalan mundur menjauhi anak pang tersebut. Hahaha, apa kamu bilang? Kamu ingin teriak? Silakan kalau ada orang yang mendengar teriakanmu, ucap Pangki. Tolong, tolong, tolong. Kumohon, jika ada orang yang mendengar teriakanku, tolong datang dan selamatkan aku dari anak-anak pang brengsek ini, ucap Larasati berteriak minta tolong dan berharap ada seseorang yang datang dan menolongnya. Larasati pun terus berteriak minta tolong sampai suaranya serak. Tapi sayangnya tidak ada satu orang pun yang mendengar suara teriakan Larasati dan menolongnya hingga tubuhnya Larasati lemas karena sudah ditarik sana-sini sama segerombolan anak pang tersebut. Larasati pun terus mencoba berteriak dan mencoba untuk segera lepas dari pegangan anak-anak pang tersebut. Tolong, tolong, kumohon tolong aku, ucap Larasati berkali-kali.
Percuma Neng, nggak bakal ada yang nolongin Neng. Ucap Pangki. Lepaskan aku, kumohon lepaskan aku. Sebenarnya kalian ini mau apa sih dariku? Nih, ada sedikit uang dalam dompetku. Kumohon, ambillah uang itu dan biarkan aku pulang. Ucap Larasati sembari mencoba untuk bisa lepas dari cengkraman anak pang tersebut. Kami gak butuh isi dompetmu. Kami hanya ingin kau melayani nafsu kami hingga kami puas. Ucap Pangki lagi. Cuy, lebih baik aku mati daripada aku melayani nafsu bejat orang seperti kalian. Ingat itu. Ucap Larasati lagi-lagi menolak segerombolan anak pang tersebut. Bagaimana ini bos? Apa kita biarkan dia bebas saja daripada nanti dia mati terus kita harus berurusan dengan polisi? Sambung Ridwan. Benar juga apa yang dikatakan sama Ridwan bos. Gue gak mau dalam penjara lagi, saut Fikri yang sepemikiran dengan Ridwan. Kalian ini bagaimana? Mumpung ada gadis cantik ini, kalau gak malam ini, kapan lagi coba kita senang-senang dengan gadis cantik? Ucap Pangki terus bersikeras dengan apa yang ia inginkan. Betul itu bos, gue setuju sama bos. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ya gak bos? Timpal Doni. Tapi kan bos, ucap Ridwan dan Fikri yang masih takut akan berurusan dengan polisi. Sudahlah, mending kalian berdua bantu Doni. Dan ingat, gadis cantik ini jangan sampai lepas. Biar aku saja yang menikmatinya, ucap Pangki. Tapi kan bos yakin ingin menikmati tubuh gadis ini? Timpal Ridwan dan Fikri lagi. Shh, udah, kalian berdua diam saja, ucap Pangki. Betul tuh, apa yang dibilang sama bos. Sudahlah, mending kalian berdua bantuin gue pegang nih Neng biar gak lepas, saut Doni yang sedari tadi memegang tangan Larasati. Udah cepat, malah bengong, ucap Doni lagi, yang sudah mulai kesusahan memegang tangan Larasati, yang sudah mulai meronta-ronta yang ingin mencoba segera kabur. Kumohon Bang Ridwan sama Bang Fikri, tolong lepaskan aku dan biarkan aku untuk pulang, ucap Larasati memohon kepada kedua anak pang itu sembari menangis. Sudah, jangan hiraukan gadis ini ngomong. Mending kalian bantuin gue, cepetan, timpal Doni lagi. Kumohon bang, coba kalian berdualah yang saat ini aku butuhkan. Please, lepasin aku dan biarkan aku pulang, ucap Larasati yang masih bersikeras memohon untuk segera dibebaskan. Ridwan, Fikri, sambung Pangki sembari melotot kepada kedua anak buahnya tersebut. Lepasin aku, kumohon, lepaskan aku, ucap Larasati sembari meronta-ronta, hingga terjadilah parang yang dibawa segerombolan anak pang tersebut, menebas leher dan tangan hingga Larasati pun tewas mengenaskan. Dan setelah itu, Pangki, Doni memuaskan nafsu bejatnya kepada Larasati yang sudah terbunuh olehnya. Ridwan dan Fikri pun bingung. Mereka berdua tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka berdua hanya diam dan berpasrah jika perbuatan yang ia perbuat dengan bos dan temannya sudah melampaui batas dan siap-siap untuk masuk ke dalam penjara. Bos, gimana nih? Gadis cantiknya sudah mati bos. Kita harus kuburkan jasadnya yang lebih layak bos, biar tidak diketahui bekasnya oleh polisi, ucap Doni yang sudah mulai takut perbuatannya diketahui oleh polisi. Iya bos, kasihan gadis cantik ini. Sebaiknya kita kuburkan dia dengan layak bos, sambung Ridwan dan Fikri berusaha membujuk bosnya. Sudahlah, tinggal kita buang aja mayatnya di daerah sini. Bukannya ada kali kan? Kita lempar saja ke kali itu, ucap Pangki kepada ketiga anak buahnya. Tapi kan bos, nanti kalau gadis itu jadi setan gimana bos? Dan dia mati dibunuh oleh kita, sambung Doni yang sudah mulai merasa takut jika gadis tersebut akan datang dan menghantui dirinya. Iya bos,
Sebaiknya jasad gadis ini dikubur dengan layak, bos. Kami berdua juga takut. Takutnya nanti bukan hanya bekasnya diketahui dan kita semua dipenjara. Kami berdua juga takut gadis itu datang untuk balas dendam ke kita semua, bos. Kumohon, bos, gadis ini dikubur dengan layak. Timpal Ridwan dan Fikri yang terus membujuk bosnya. Tapi sayangnya bosnya pun tetap tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh anak buahnya. Alah, kalian ini bagaimana sih? Sudahlah, kalian nurut saja sama gue. Mana mungkin orang mati jadi hantu, apalagi datang untuk balas dendam. Haha, gak mungkin terjadi itu, ucap Pangki terus mengelak. Sudahlah, kalau kalian gak mau bantu gue melempar mayat ini ke kali, biar gue aja sendiri yang buang, ucap bosnya lagi. Tapi kan bos, ucap Ridwan, Fikri, dan Doni bersamaan. Sudahlah, kalian bertiga tenang saja, akan aman. Lagi pula, jalan di sini sudah seperti hutan, sepi. Sudah deh, kita semua gak bakal ketahuan. Gak bakal ada orang yang berani datang ke sini, ucap bosnya sembari menggendong jasad Larasati untuk dibuang ke kali. Oh iya, kalian tungguin gue di situ, ucap bosnya lagi yang sedang berjalan menuju kali tersebut. Gimana ini, Wan? Fik, kalau keluarganya tahu kalau anaknya mati dibunuh dan diperkosa sama kita, gue sama sekali gak mau masuk penjara lagi kayak dulu, ucap Doni. Gue juga bingung. Lu sih main setujuin aja. Udah tahu gue sama Fikri ngelarang, kalian berdua masih ngotot ingin mencicipi tubuh gadis itu, ucap Ridwan. Iya betul apa yang dikatakan sama Ridwan. Coba aja lu gak kepincut sama bos, mungkin kejadiannya tidak akan seperti ini. Iyalah, gue emang salah, ucap Doni sembari merasa menyesal. Nasi sudah menjadi bubur, guys. Gak akan bisa kembali lagi menjadi nasi. Ingat itu, Don, ucap Ridwan dan Fikri. Iyalah, gue memang salah. Gue menyesal. Maafin gue, gadis cantik, ucap Doni yang terus menyesal akan perbuatannya. Percuma lu minta maaf, Don. Gadis cantik itu udah mati, timpal Ridwan lagi. Dan tiba-tiba Pangki melempar mayat itu ke kali. Piur. Pangki pun melempar jasad gadis itu ke kali, yang kebetulan tempatnya tidak terlalu jauh dari tempat ketiga anak buahnya tersebut. Akhirnya selesai juga. Selamat tinggal, gadis cantik. Semoga kau segera ditelan buaya. Ucap Pangki, dan ia segera pergi meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke tempat ketiga anak buahnya. Gimana, bos? Sudah beres kah? Tanya Doni. Ya udah, ayo kita pergi dari sini, ajak bosnya kepada ketiga anak buahnya. Mereka pun akhirnya pergi meninggalkan tempat yang dibilang jalan yang sepi tersebut. Keesokan harinya, keluarga Larasati pun baru saja menyadari bahwa anak sematawayangnya dari kemarin belum saja pulang dari kerjanya. Pak, kok anak kita belum juga pulang ya, Pak? Kemana dia, Pak? Tanya Marni, ibu dari Larasati tersebut kepada suaminya. Nanti juga pulang, Mah. Mungkin di jalan macet atau lemburan kerjanya double gitu, ucap suaminya. Gak mungkin, Pak. Kan kemarin sebelum dia berangkat kerja, dia bilang sama mama, katanya 2 hari itu tidak ada lembur dalam kerjanya, Pak, ucap Marni yang sudah merasa khawatir kepada anak perempuan semata wayangnya tersebut. Daripada kamu pusing terus mikirin yang enggak, mending kamu telepon teman Larasati aja, Mah, pinta suaminya. Lah, iya, Pak. Seharusnya kan anak kita kemarin pulangnya sebelum jam 4 sore, kalau dia benar-benar gak ada lemburan, ucap istrinya lagi. Iya, makanya kamu telepon temannya, tanyain ada Larasati atau tidak di situ, pinta suaminya lagi.
Iya Pak, iya. Mama coba dulu. Semoga saja sih Larasati nginep di rumah teman-temannya, ucap Marni kepada suaminya. Iya, semoga aja ya Mah, ucap Parto yang sembari menyeruput kopi bikinan istrinya. Tut, tut, tut. Ya, gak nyambung Pak nomor Salsa. Padahal Salsa kan teman paling dekat sama anak kita, ucap Marni lagi. Iya, coba lagi hubungi nomor teman-teman yang lain. Siapa tahu nyambung Mah, ucap Parto lagi. Tut, tut, tut. Sama aja Pak, gak pada aktif nomornya. Ya Tuhan, sebenarnya kemana sih kamu nak? Kok dari kemarin belum pulang-pulang? Ucap Marni yang sudah mulai khawatir kepada anaknya. Oh iya Mah, kamu masih ingat gak sama Asi yang dulu? Kata Larasati dia anak bosnya yang manja dan suka malas-malasan kalau ada lemburan, tanya Parto kepada istrinya. Oh iya Pak, aku baru ingat Larasati pernah bilang gitu sama kita, ucap Marni. Ya udah, kamu coba telepon Asimah. Siapa tahu aktif nomornya. Tapi kamu punya kan nomornya? Tanya Parto. Nanti aku cariin dulu kontaknya Pak. Alhamdulillah ada Pak, ucap istrinya. Ya udah buruan telepon Mah, ucap suaminya. Iya Pak, nyambung Pak nomornya, bisik Mama pada suaminya. Alhamdulillah. Ya udah buruan, kamu tanya ke Asimah, pinta suaminya. Halo, assalamualaikum, ucap Marni dari seberang telepon. Waalaikumsalam. Maaf, kalau boleh tahu ini siapa ya? Tanya Asih yang kebetulan HP-nya di reset, jadi sudah tidak menyimpan nomornya Ibu Marni. Ini Marni nak, ibunya Larasati. Ini benar kan nomornya Nak Asih, temannya Larasati? Tanya Marni dari seberang teleponnya. Oh iya, ada apa Bu? Tumben telepon aku. Iya Bu, ini aku Asih, temannya Larasati, ucap Asih di seberang telepon. Begini nak, ibu mau tanya. Tapi ngomong-ngomong, kamu lagi sibuk gak nih? Nanti ibu ganggu kamu lagi, tanya Marni. Enggak kok Bu, kebetulan Asih lagi istirahat. BTW, tadi ibu mau nanya apaan ya? Jadi kepo aku. Begini nak Asih, Larasati dari kemarin belum pulang-pulang dari tempat kerjaannya. Ibu dan bapak khawatir. Kira-kira Nak Asih tahu nggak keberadaan Larasati? Tanya Mami lagi. Oh, kemarin sih dia ada lemburan Bu. Dia gantiin posisi aku waktu itu. Biasalah Bu, badanku sedikit meriang waktu itu. Makanya aku bilang ke atasan supaya ada orang yang gantiin posisi aku yang waktu itu dapat kerja lemburan. Nah, kebetulan Larasati bersedia menggantikan posisi aku Bu. Ya udah, jadi aku yang pulang kerja lebih awal. Begitu Bu ceritanya, ucap Asih. Jadi Larasati gantiin kamu nak. Berarti waktu itu Larasati gak pulang bareng sama kamu nak? Tanya Marni lagi. Iya enggak Bu, kan waktu itu aku pulang kerjanya lebih awal. Kemungkinan Larasati pulangnya malam, ucap Asih lagi. Oh ya udah nak, terima kasih atas waktunya, ucap Marni. Iya Bu, sama-sama, ucap Asih. Assalamualaikum, ucap Marni seraya mematikan teleponnya. Waalaikumsalam Bu, ucap Asih seraya menutup teleponnya juga. Pak, gimana ini? Bentar lagi udah mau siang, tapi anak kita belum juga sampai rumah. Mama khawatir Pak, firasat Mama gak enak. Mama takut Larasati kenapa-napa, ucap Marni sembari terus khawatir dengan anaknya. Memangnya tadi kata Asih gimana Mah? Apa anak kita tidak ada lagi sama dia? Tanya suaminya. Enggak Pak,
Asih nggak tahu. Dia taunya kalau Larasati gantiin posisi dia lembur. Jadi kata Asih, anak kita pulangnya malam. Seharusnya kalau memang dia pulang malam, pasti semalam dia sudah nyampe rumah kan, Pak? Ucap Marni sembari terus meneteskan air matanya. Ya udah mah, kamu tenang dulu ya. Nanti habis duhur, Papa mau bilang ke Pak RT, supaya Pak RT bilang juga kepada warganya. Terus nanti kita bareng-bareng mencari keberadaan Larasati, ucap Parto seraya mencoba menenangkan istrinya. Iya Pak, ya Tuhan, semoga tidak terjadi apa-apa dengan anak saya, ucap Marni sembari bergumam dalam hati. Matahari pun mulai memancarkan cahaya terangnya. Tandanya hari yang tadinya pagi menjadi siang, dan yang tadinya sejuk menjadi panas. Azan duhur pun berkumandang. Parto dan Marni istrinya pun melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Dan mereka pun berzikir dan berdoa memohon kepada Sang Pencipta supaya mereka diberikan petunjuk untuk mengetahui di manakah keberadaan anaknya saat ini. Apakah Larasati masih hidup atau sudah tiada? Marni, orang tua dari Larasati, terus berdoa dan terus meneteskan air matanya karena ia takut sekali. Firasatnya semakin kuat. Ia hanya takut jika dia harus kehilangan anak satu-satunya itu untuk pergi meninggalkan dirinya selama-lamanya. Setelah mereka selesai sholat duhur, Parto pun mengajak istrinya untuk menemani dirinya ke rumah Pak RT. Ayo mah, kita ke rumah Pak RT sekarang, ucap Parto mengajak istrinya. Iya Pak, ucap Marni yang masih mempunyai firasat buruk terhadap anaknya. Kebetulan rumah Pak RT tidak jauh dari masjid. Parto dan Marni pun bergegas ke rumah Pak RT tersebut. Assalamualaikum, Bu, ucap Parto kepada istri Pak RT yang sedari tadi menyirami tanaman bunganya. Waalaikumsalam. Ibu Marni dan Pak Parto, ada apa Pak? Bu, tumben kesini, tanya Vina, istrinya Pak RT. Ibu, ada tamu siapa Bu? Tanya Pak RT dari dalam rumah. Ini Pak, ada Pak Parto bersama istrinya. Katanya ada perlu sama Bapak, ucap Vina kepada suaminya dari depan rumah. Ya udah Bu, mereka suruh masuk saja, ucap Pak RT kepada istrinya. Iya Pak, ucap Vina. Ya udah Bu, Pak, ayo masuk ke dalam, ajak Vina kepada Parto dan Marni. Iya Bu, ucap Marni dan Parto bersamaan. Silakan duduk Pak, Bu, ucap Vina dan suaminya. Iya Bu, Pak, ucap Marni dan suaminya. Ngomong-ngomong, kalian berdua ada perlu apa? Kok mukanya kayak panik gitu? Tanya Pak RT. Begini Pak, kedatangan kami ke sini, kami mau minta bantuan kepada Bapak dan bantuan para warga untuk membantu mencari keberadaan anak kami yang sedari kemarin tak kunjung pulang dari kerjanya Pak. Kami mohon dengan sangat bantuan dari Pak RT untuk memberitahukan kepada semua warga di sini untuk segera mencari anak saya yang hilang, ucap Parto kepada Pak RT. Baiklah, insya Allah nanti saya akan bantu. Tapi sebaiknya kalian harus melaporkannya juga ke polisi, biar nanti kita sama-sama mencari anak kalian, pinta Pak RT. Iya Pak, nanti saya akan menghubungi polisi, ucap Parto menyetujui usulan dari Pak RT. Mereka pun bergegas menemui warga dan bergegas menghubungi warga satu persatu dengan ponsel yang digenggamnya. Para warga pun akhirnya datang atas perintah Pak RT. Assalamualaikum Pak RT, ucap Sidik bersama warga lainnya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini warga sudah kumpul semua, Pak Sidik? Tanya Pak RT. Sudah, Pak. Kecuali Pak Somad. Dia lagi pulang kampung. Katanya sih mau nengok ibunya yang lagi sakit, ucap Sidik. Ya sudah, tidak apa-apa. Kalian semua sudah tahu atas dasar apa saya mengumpulkan kalian semua untuk datang ke sini, tanya Pak RT. Belum, Pak, ucap semua warga serentak. Begini bapak-bapak semua yang ada di sini. Saya sebagai ketua RT yang bertanggung jawab kepada semua warga saya perwakilan dari Pak Parto ingin menyampaikan kepada kalian semua untuk membantu beliau yang sedang kehilangan anaknya. Kuharap kalian bersedia untuk membantu mencari anaknya beliau, ucap Pak RT kepada semua warganya. Kami bersedia, Pak, ucap para warga serentak. Gimana Pak Parto dan Bu Marni? Apa sebaiknya kita mulai sekarang saja pencariannya? Tanya Pak RT. Iya, Pak, saya setuju. Lebih cepat lebih baik. Tadi istri saya juga sudah menghubungi pihak polisi, dan katanya pihak polisi pun juga bersedia kalau pencariannya dimulai hari ini, Pak, ucap Parto menyetujui usulan dari Pak RT. Oke bapak-bapak sekalian, tadi saya sudah bilang sama Pak Parto dan istrinya, katanya pencarian anaknya dimulai dari hari ini. Apakah kalian semua tidak keberatan? Tanya Pak RT kepada semua warganya. Iya, Pak, kami siap, dan kami sama sekali tidak keberatan, ucap salah satu warganya menyetujui usulnya. Setelah usulnya sudah disetujui oleh semua warganya, termasuk pihak keluarga yang sedang kehilangan anaknya, akhirnya Pak RT pun memutuskan kepada semua warganya untuk segera pergi untuk mencari keberadaan Larasati. Di sisi lain, setelah 4 jaman mereka dalam melakukan pencarian dan hasilnya nihil, Larasati pun belum juga bisa diketemukan. Apalagi kedatangan tamu, dan tamu itu adalah hujan air yang begitu derasnya, sehingga akhirnya Pak RT pun kembali memutuskan untuk segera memperhatikan pencariannya dan kembali dilanjutkan besok lusa. Berhubung cuaca saat ini tidak kondusif dan hari sudah mulai petang, sebaiknya kita tunda dulu pencariannya. Kita lanjutkan besok lusa. Bagaimana Pak Parto dan Bu Marni? Apakah kalian bersedia pencarian dilanjutkan besok lusa? Tanya Pak RT sembari ngiyup di pos kamling. Kami berdua sih sebenarnya maunya tepat hari ini juga kita harus sudah menemukan anak kami, Pak. Saya kasihan sama istri saya. Dia selalu menangis dan memikirkan anak kesayangannya, Pak, ucap Parto memelas. Iya, Pak RT benar. Apa yang dikatakan sama suami saya. Larasati itu sudah menempel di benak kami. Bukan hanya dia, karena anak yang rajin dan sangat pintar dan baik dan sopan kepada semua orang, tapi dia juga satu-satunya anak kami, Pak. Kami sangat khawatir gimana keadaannya sekarang, dan sekarang dia ada di mana, ucap Marni sembari terus meneteskan air matanya. Iya, saya tahu bagaimana rasanya kehilangan seorang anak, apalagi anak satu-satunya. Pasti akan hancur kumur-kumur hatinya. Tapi cuaca hari ini sudah tidak kondusif, Bu. Pak, hari ini sudah mulai petang. Apa sebaiknya kita lanjutkan besok saja, ucap Pak RT kepada semua warganya. Iya, Bu. Pak, pencarian hari ini kita tunda dulu. Kita lanjutkan besok saja, sambung Momon salah satu warga lainnya. Iya, Bu. Pak, betul apa yang dikatakan Pak RT dan Pak Momon. Kita lanjutkan besok lagi saja. Lagi pula bentar lagi juga mau maghrib, timpal Danang warga lainnya. Bagaimana ini, Mah? Apakah Mama tahu kalau pencariannya dilanjutkan besok saja? Tanya Parto pada istrinya.
Tapi kan Pak, aku maunya malam ini Larasati sudah ada di rumah, ucap Marni terus kekeh dengan pendiriannya. Mama, bentar lagi sudah mau maghrib. Cuacanya juga tidak kondusif. Sudah lama, kita nurut saja sama apa kata Pak RT dan para warga yang sudah bersedia membantu kita, Mah, untuk mencari keberadaan Larasati, ucap Parto sembari menasihati istrinya tersebut. Baiklah, asalkan Larasati cepat diketemukan juga dengan kita ya, Pak, ucap Marni kepada suaminya. Semoga saja ya, Mah. Pokoknya kita harus terus berdoa dan memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita segera diketemukan lagi dengan anak kita, ucap Parto kepada istrinya. Iya, Pak. Semoga saja Larasati tidak kenapa-napa ya, Pak, ucap Marni sembari terus menahan rasa khawatir yang begitu lengket di hatinya. Gimana, Pak? Bu, apakah kalian setuju kalau pencariannya dilanjutkan besok lusa? Tanya Pak RT lagi. Ya udah Pak RT, tidak apa-apa, ucap Parto dan istrinya akhirnya ikut juga menyetujui usul Pak RT. Bapak-bapak sekalian, untuk pencarian Larasati kita lanjutkan besok lusa saja. Berhubung cuaca hari ini lagi tidak kondusif dan pihak keluarga Larasati pun sudah menyetujuinya, dan sepertinya hujan pun sudah mulai reda. Sebentar lagi juga sudah maghrib, jadi sebaiknya kita pulang saja ke rumah masing-masing, ucap Pak RT lagi kepada semua warganya. Siap Pak RT, seru warganya serentak. Saya beserta istri saya ingin mengucapkan banyak berterima kasih kepada kalian semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk membantu keluarga saya yang lagi terkena musibah kehilangan anak satu-satunya. Dan saya beserta istri saya juga mengucapkan banyak berterima kasih juga kepada Pak RT yang sudah ikut berpartisipasi, ucap Parto kepada semua warganya dan kepada RT-nya. Iya, sama-sama Pak. Bu, itu juga sudah kewajiban saya sebagai ketua RT untuk ikut membantu warganya yang lagi kesusahan. Iya Pak, bagaimana jika kalian semua mampir dulu ke rumah kami, bapak-bapak dan juga Pak RT? Kita ngopi-ngopi dulu sebelum pulang ke rumah masing-masing, ucap Parto beserta istrinya kepada semua warganya. Iya, sama-sama Pak, Bu. Kami juga berterima kasih juga atas tawaran ngopi-ngopinya. Tapi jadi ngerepotin bapak dan ibu nih. Lain kali saja ya Pak, Bu. Maaf sebelumnya, bukan kami bermaksud menolak pemberian ibu dan bapak, tapi kami takut istri kami pada nyariin kalau malam-malam belum juga nyampe rumah, ucap Momon mewakili warga lainnya. Ya sudah, tidak apa-apa. Kalau Pak RT sendiri sih mau mampir dulu gak Pak? Tanya Parto. Terima kasih Pak Parto dan Bu Marni. Mungkin lain waktu aja. Maklum, istri dan anak cuma berdua di rumah, jadi saya kurang enak kalau pulangnya kemalaman. Oh ya udah, tidak apa-apa Pak, ucap Parto. Ya sudah, kalau begitu ayo kita semua pulang ke rumah masing-masing, ajak Pak RT kepada semua warganya. Ya Pak RT, seru warganya serentak. Mereka pun akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Di sisi lain, malam pun tiba. Seperti biasa, segerombolan anak pang itu pun kembali menjalankan aksi bejatnya sebagai pembekal di jalan yang sangat sepi. Pangki, Ridwan, Fikri dan Doni malam itu sedang asik-asiknya menunggu mangsa berikutnya dengan duduk santai di tempat basecampnya. Tidak lupa pula sebotol minuman bir yang mereka minum beserta kacang dan snacks lainnya sebagai teman makan malamnya. Doni yang sedari tadi duduk di teras dan bersandar di tembok basecamp sembari mendengar musik rock dari handsetnya. Tiba-tiba musik yang didengar dari handset di kedua telinganya tersebut tiba-tiba berubah menjadi suara rintihan wanita yang sedang menangis. Doni pun kaget.
dan segeralah dia melepas handset yang ada di kedua telinganya tersebut. "Astaga, suara apa tadi?" ucap Doni kaget. "Lu kenapa, Don?" tanya Fikri, teman gengsnya yang kebetulan ikut kaget, yang sedari tadi duduk di sampingnya. "Nggak apa-apa kok, Fik. Nih tadi gue kaget sendiri. Volumenya gue lupa kecilin. Jadi gue kaget," ucap Doni berusaha membohongi Fikri, teman gengnya tersebut. "Oh, kirain kenapa? Soalnya tadi muka lu langsung memerah, kayak orang lagi kasmaran gitu. Makanya Don, kalau dengerin musik itu dikontrol dulu volumenya. Jangan cuma asal, kan jadi kaget sendiri. Pasti sakit tuh telinganya," ucap Fikri kepada Doni sembari mengejek. "Iya nih, jadi sakit telinga gue. Hah, bisa aja lu. Memangnya ada cewek yang mau sama gue?" ucap Doni. "Ya kali aja lu yang lagi kasmaran sama Ija, anak Pak Parto itu, yang semelehoy," ucap Fikri sembari terus mengejek. "Ah, ogah gue sama dia. Mending sama Ani," ucap Doni sembari terus mencoba melupakan suara rintihan wanita yang dia dengar. "Ani yang jadi polwan itu? Memangnya dia mau sama lu, Don? Gila lu, seleranya tinggi banget," ucap Fikri terus mengejek. "Ya gak apa-apa kali, suka-suka gue lah. Ngapain lu yang sewot? Lu ngiri ya? Iya kan, ngiri? Ha, lu kan pernah cintanya ditolak sama Nur," ucap Doni balas mengejek Fikri. Sudah, diam lu Don, itu masa lalu. Lagi pula dia sekarang bukan selera gue lagi," ucap Fikri sedikit kesal karena ejekannya dibalas sama Doni temannya. Iya, itu aja galau. Biasa aja kali, gue cuma bercanda. Sudahlah, jangan galau gitu. Ya enggak? Kita nikmati kejombloan ini yang penuh dengan uang dan uang. Ucap Doni mencoba membuat Fikri ketawa lagi. "Ya sudah ya, gue mau masuk dulu. Gue mau nambah birnya. Punya gue udah habis nih. Punya lu mau sekalian gue tambahin?" tanya Fikri. Enggak deh, punya gue belum habis noh," ucap Doni sembari menuju gelas yang masih ada birnya. "Oh, ya udah. Gue tinggal masuk ke dalam bentar ya. Nanti gue keluar lagi," ucap Fikri sembari menenteng gelasnya dan segeralah masuk ke dalam. Beberapa waktu kemudian, Doni yang sedari tadi duduk santai sembari menyandarkan punggungnya di dinding teras basecampnya, dan tidak pula jemarinya yang sedang asik memijit-mijit ponselnya. Tiba-tiba Doni kembali mendengar suara rintihan dan tangisan seorang wanita yang sama persis dengan sebelumnya yang ia dengar di headsetnya. Suara tersebut semakin dekat, semakin terdengar dengan jelas, sehingga membuat Doni memberanikan tekadnya dan menahan rasa takutnya. Ia pun akhirnya pergi untuk mencari sumber suara tersebut. Hingga tanpa ia sadari, ia sudah jalan terlalu cukup jauh dari tempat nongkrong ia bersama ketiga temannya. Lama-kelamaan suara itu pun kembali menghilang. Doni berdiri tegap, sembari cilingukan kebingungan, karena ia pikir ia tidak akan pernah kembali lagi ke tempat yang dulu pernah ia membunuh dan memperkosa seorang gadis bersama bosnya. Tapi ia malah berdiri tepat di samping tempat kejadian tersebut. "Loh, kok tempat ini kayak gue kenal? Ini kan tempat waktu gue membunuh dan memperkosa gadis cantik itu sama bos," gumamnya. "Kok gue tiba-tiba di sini ya? Lalu suara tadi kemana? Kok tiba-tiba nggak terdengar lagi? Aneh," gumamnya. Dan tiba-tiba, Bang Doni," ucap Larasati lirih, memanggil Doni dari kejauhan. "Waduh, siapa lagi tuh yang memanggil gue?" gumamnya sembari menggaruk lehernya yang sudah mulai merinding dan bulu kuduknya menjabrik. Bang Doni,"
malam ini juga kau harus mati. Ucap Larasati semakin dekat sembari terus tertawa. Untuk siapapun yang ada di sini, tolong jangan ganggu gue. Gue gak mau mati. Gue cuma nurutin perintah bos. Itu bukan 100% salah gue. Jadi lu sebaiknya jangan ganggu gue. Kumohon jangan ganggu gue. Ucap Doni berkali-kali, yang sudah mulai ketakutan jika dirinya malam itu akan mati. Semua sudah terlambat, Bang. Pokoknya lu harus mati malam ini juga. Doni pun terus berlari dan berteriak minta tolong, agar siapapun yang mendengar teriakannya dapat menolongnya. Dan ia berharap ketiga temannya itu juga mendengar. Dengan rasa takut yang begitu dahsyat, Doni pun berlari dengan sekuat tenaga demi bisa lolos dari arwah Larasati tersebut. Sedangkan Fikri yang baru saja kembali keluar sembari menenteng gelasnya yang berisi bir, tiba-tiba dikagetkan dengan sesosok wanita berambut panjang yang terurai dengan leher yang sedikit tengkleng dan terus mengeluarkan darah dan belatung. Darah yang terus mengalir dari leher sosok wanita tersebut beserta belatung yang terus keluar dan terus berjatuhan. Itu membuat bila tercium bau itu sangat busuk dan sangat anyir. Krupiak! Fikri pun dengan kagetnya langsung menjatuhkan gelas yang ditentengnya tersebut. Fikri terpaku, mukanya pucat, badannya bergemetar, merinding, dan bulu kuduknya pun berdiri. Dengan rasa takut yang begitu dahsyatnya, itu yang membuat kaki Fikri pun kaku dan tidak bisa untuk dilangkahkan. Mulutnya pun sangat susah untuk berteriak. Suara apaan itu? Ucap Ridwan kaget yang masih di dalam bersama bosnya. Paling suara tikus gitu. Apa kucing? Ujar bosnya. Enggak, mungkin bos. Suara itu tadi seperti gelas jatuh di luar. Ucap Ridwan lagi. Ya mungkin itu gelasnya salah satu dari Fikri dan Doni yang jatuh karena kesenggol mungkin. Terus pecah deh. Ujar bosnya sembari bercanda. Enggak bos, ini serius. Pasti ada yang gak beres di luar. Atau jangan-jangan ada apa-apa di luar bos. Coba ayo kita lihat bos. Gue penasaran. Ajak Ridwan kekeh kepada bosnya. Wah, yaudah ayo, balas bosnya sembari menguap karena ngantuk. Mereka pun bergegas keluar dan langsung menemui Fikri yang masih berdiri kaku dan badan yang gemetar. Sedang apa kamu di situ, Fik? Tanya Ridwan dan bosnya yang mulai merasa aneh melihat Fikri yang masih berdiri kaku. Ada setan itu! Teriak Fikri terbata-bata sembari mengacungkan tangannya ke sosok wanita tersebut. Setan? Mana setannya? Biar nanti gue bejek-bejek kalau ketemu. Ucap bosnya yang sedari tadi belum melihat sosok wanita tersebut. Apa beneran Fik? Tadi kamu lihat setan? Tanya Ridwan yang belum juga melihat sosok wanita tersebut. Iya bener, gue gak bohong. Orang jelas-jelas tadi pas gue keluar sambil nenteng gelas, tiba-tiba setan itu melayang di depanku. Ucap Fikri. Gue takut banget Wan. Kalau setan itu gadis yang kemarin kita bunuh. Dia datang lagi menemui kita semua untuk membalaskan dendamnya sama kita semua. Ucap Fikri yang masih berkeringat dingin bercucuran. Aduh, gimana ini bos? Kalau yang dikatakan sama Fikri itu benar gimana bos? Kalau gadis itu benar-benar datang untuk balas dendam, gimana bos? Ucap Ridwan yang terus bertanya kepada bosnya. Eleh, kalian ini, sudahlah. Mana mungkin gadis itu datang menemui kita? Dia kan sudah mati. Lagian gue dari tadi gak lihat tuh yang dilihat sama Fikri. Timpal Pangki yang masih tidak percaya sama omongannya Fikri. Sumpah demi Allah Wan, bos, gue tadi benar-benar lihat dengan jelas bahwa setan itu mirip sekali dengan gadis yang kita bunuh waktu itu bos.
ucap Fikri sembari mencoba untuk membuat Ridwan dan Pangki mempercayainya. Iya Fik, gue percaya sama lu kok. Memang bener sih, kalau ada salah satu manusia yang mati dengan tidak wajar, pasti dia akan gentayangan. Apalagi ini matinya dibunuh. Udah jelas lah, dia datang lagi untuk balas dendam ke si pembunuhnya, ucap Ridwan sembari melirikkan matanya kepada bosnya. Kok liriknya ke gue, Wan? Kan yang memperkosa sama ngebunuh kan bukan cuman gue, ada Doni juga. Tapi ngomong-ngomong, kemana nih Doni? Kok dari tadi gue gak lihat? Ucap bosnya dan bertanya. Iya kok Fik, kemana Doni? Bukannya dari tadi sama lu ya? Tanya Ridwan kepada Fikri. Nah itu, gue dari tadi juga nyariin, tapi gak ada, malah adanya setan itu. Loh, kok setannya tiba-tiba ngilang? Ucap Fikri seraya menunjuk ke arah yang waktu itu ada setan melayang. Jangan-jangan setan itu sekarang lagi mencari Doni lagi. Gawat nih, gawat. Atau mungkin jangan-jangan Dodi malah sudah mati dibunuh sama setan itu, timpal Ridwan. Ya sudah, ayo kita cari Doni. Gue khawatir Doni nanti kenapa-napa, ajak bosnya kepada kedua anak buahnya. Mereka pun bergegas meninggalkan tempat tongkrongannya dan pergi mencari keberadaan si Doni. Doni yang terus berlari dan terus berteriak minta tolong. Kini ia sudah begitu lelahnya dan kehabisan banyak tenaga. Dan ia pun menahan rasa takut yang begitu dahsyatnya, sehingga ia terus mengeluarkan banyak keringat dingin. Ia pun akhirnya terjatuh dan pingsan. Ketika temannya yang sedang terus mencari si Doni dan terus memanggil-manggil nama si Doni, akhirnya mereka bertemu lagi dengan sosok Larasati yang terus tertawa sembari berkata, "Teman kalian sudah mati." "Gak mungkin teman kita si Doni sudah mati. Dia masih hidup. Cuma saja kita belum tahu di mana dia sekarang," ucap Ridwan dengan beraninya menjawab omongan Larasati. "Kalian sudah terlambat. Teman kalian harus menerima akibatnya. Terutama kau, bos busuk. Kau harus mati malam ini juga," ucap Larasati sembari mencoba menarik Pangki dari kedua temannya. Dan Larasati pun bergegas mencekik Pangki hingga Pangki tewas. Fikri dan Ridwan tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya saja rasa takut yang mereka rasakan. Bagaimana ini? Apa sebaiknya kita pergi saja dari sini? Gue takut, Wan. Nanti giliran kita yang mati, ucap Fikri. Hush, ngomongnya jangan gitu. Nanti kalau dia dengar gimana? Ucap Ridwan. Sekarang tinggal kalian yang harus mati. Enggak, kami enggak mau mati. Ridwan dan Fikri mencoba lari terpontang-panting dengan sekuat tenaga mereka, hingga sosok Larasati pun akhirnya kembali menghilang. Syukurlah, setan itu sepertinya sudah menghilang dan tidak mengejar kita lagi, ucap Fikri sembari nafasnya tersengal-sengal. Iya Fik, ya udah, ayo kita lanjutkan larinya Fik. Malam ini kita harus menemukan Doni secepatnya. Takutnya nanti giliran dia yang dibunuh sama sosok wanita itu, Fik. Gue yakin 100% Doni itu belum mati, Fik, ucap Ridwan seraya nafasnya juga masih tersengal-sengal. Semoga aja ya. Dan seketika di tengah perjalanan mereka berlari, tiba-tiba mereka berdua pun melihat seorang yang tergeletak di tanah samping kali tempat terbunuhnya Larasati. Wan itu siapa, Wan? Yang tergeletak di tanah, Wan? Tanya Fikri yang masih nafasnya tersengal-sengal. Mana, Fik? Itu, samping kali, ucap Fikri sembari menunjuk seorang tersebut. Ya udah, ayo kita samperin. Kali aja dia Doni teman kita, Fik. Iya, semoga aja, Wan. Mereka pun bergegas menghampiri seseorang yang sedang tergeletak di tanah dan sampailah di tempat tersebut. Wan, Doni, Wan, ucap Fikri kaget sembari jongkok
setelah membalikkan tubuh Doni yang miring. "Ah, yang bener lu. Makanya sini, jangan berdiam mulu." "Ya ampun Doni, kenapa lu jadi kayak gini? Lu masih hidup kan Don? Jangan mati dulu Don. Nanti sepi gak ada lu. Biar bos aja yang mati duluan. Lu jangan. Bukannya bantuin gue untuk ngebangunin si Doni, malah lu ngerombet gak jelas gitu," ucap Fikri sembari geleng-geleng. Maaf. Serius ini. Kali aja dia masih hidup. Bangunin cepet. Don bangun dong. Lu jangan mati dulu. Lu jangan tinggalin kita berdua Don. Bos Bangki aja sudah tega ninggalin kita. Masa lu juga tega? Please Don, bangun, ucap Ridwan sembari terus mencoba membangunkan Doni dari pingsannya. Doni pun akhirnya siuman dan mulai perlahan membuka kedua matanya. Setelah Ridwan dan Fikri sudah beberapa kali mencoba untuk membangunkannya. Gadis cantik itu jadi setan guys, ucap Doni terbata-bata yang baru siuman dari pingsannya. "Maksud lu Don?" tanya Fikri dan Ridwan kebingungan. Gadis cantik itu jadi setan," ucap Doni lagi sembari terus menunjuk ke arah kali tersebut. "Maksud lu gadis yang kemarin lu perkosa dan bunuh sama bos?" tanya Fikri dan Ridwan. Iya datang menghantui gue. Dia juga hampir bunuh gue guys. Gue juga sudah coba teriak minta tolong, tapi tetap tidak ada yang mendengar teriakanku. Dan tidak ada satupun yang menolongku, ucap Doni. Ini semua salahku. Kalau aja gue gak ngikutin bos, terus gue ngikutin kalian, mungkin tidak akan seperti ini. Gue takut banget. Gue juga gak mau mati, ucap Doni lagi sembari menyesal. Iya, gue tahu perasaan lu itu gimana, tapi lu juga sudah terlambat. Percuma, gadis itu sudah mati. Bos Pangki pun dia sudah jadi korbannya, tegas Ridwan. Gue kemarin kan sudah bilang sama lu, lepasin saja gadis itu, biarin dia pulang. Lu tetap keke dengan nafsu bejatmu, ucap Ridwan lagi. Iya Wan, gue nyesel banget sumpah. Gue takut. Gue gak mau terus-terusan dihantui setan itu. Gue capek, ucap Doni lagi. Lah terus lu bisanya pergi dari tempat tongkrongan Don dan ninggalin kita bertiga karena lu sudah mulai dihantui setan itu, atau bagaimana Don? Coba cerita ke kita berdua, timpal Fikri sembari bertanya. Begini guys, waktu itu kan gue lagi duduk santai lah, biasa di teras tempat favoritku. Nah, kan waktu itu gue lagi dengerin musik rock itu. Nah, musik rock itu tiba-tiba berubah menjadi suara rintihan dan tangisan wanita guys. Itu kejadiannya yang pertama ya, ucap Doni sembari bercerita kepada kedua temannya. Jadi waktu itu lo bohongin gue dong? Maaf Fik, gue cuma gak mau nanti jadi makin runyam masalahnya. Terus yang keduanya apa Don? Timpal Ridwan. Yang kedua, waktu itu ketika Fikri masuk ke dalam, gue mendengar lagi ada suara yang sama, rintihan tangisan, dan suaranya waktu itu dekat banget. Karena guenya penasaran, terpaksa deh gue ikutin sumber suara itu. Dan ternyata gue sudah terlalu jauh jalannya, dan tiba-tiba gue sudah sampai di tempat ini. Oh, begitu ceritanya. Pantesan aja lo waktu itu bohong sama gue, ucap Fikri. Iya Fik, gue terpaksa harus bohongin lu. Dan gue juga gak pernah menceritakan kejadian ini dari awal ke kalian semua. Ini demi kebaikan kalian semua, biar gak diganggu sama setan itu. Biar gue saja yang ngerasain, kata Doni. Ya, tapi gara-gara lu bohong sama gue dan lu gak cerita dari awal sama kita, semua gue jadi juga ikut didatangin setan itu Don.
Sempat badan gue kaku, buat melangkah saja susah, apalagi bicara, cetus Fikri. Iya, maafin gue ya. Gara-gara kesalahan gue sama si bos, kalian berdua jadi kena imbasnya. Bos Bangki pun sekarang sudah tiada. Pasti bentar lagi tinggal nyawa gue yang melayang, ucap Doni yang sudah pasrah dengan perbuatannya. Kita balik ke base camp aja yuk Don. Gue takut nanti setan itu datang lagi, ajak Ridwan. Iya, gue juga masih takut, timpal Fikri. Mereka pun akhirnya kembali ke base camp. Sekali lagi, gue minta maaf ya sama kalian berdua, kata Doni lagi sembari terus menyesali akan perbuatannya. Iya, gak apa-apa Don. Sebaiknya kita besok pagi harus secepatnya mencari alamat keluarga gadis cantik itu deh. Kita jujur saja sama mereka bahwa anak wanitanya sudah mati, dibunuh dan diperkosa sama kita, ucap Ridwan di sepanjang perjalanan. Iya gue setuju tuh. Lebih baik kita semua ngaku daripada nanti kita digangguin mulu sama setan itu. Kita jujur saja sama keluarganya, walaupun kita harus masuk penjara, tapi itu lebih baik daripada harus diteror sama makhluk setan itu. Iya kan Wan? Ucap Fikri. Iya betul Fik. Lebih baik kita di penjara dengan tenang daripada harus diteror mulu sama setan. Kasihan juga keluarganya. Pasti sangat terpukul banget jika mendengar anak perempuannya sudah mati dan diperkosa, ucap Ridwan lagi. Iya, memang ini semua salah gue dan bos. Gue terlalu menuruti perintah bos dan nafsu. Gue pasrahlah mendekam di penjara, ucap Doni pasrah. Kita berdua juga jadi ikut kena dan pasti ikut di penjara gara-gara lu sama bos ngelakuin hal bodoh. Padahal kita berdua gak ikut-ikutan ngelakuin perbuatan bodoh seperti itu, ucap Fikri sembari terus menyalahkan Doni. Sudahlah Fik, jangan nyalahin Doni terus, kasihan dia. Kita juga waktu itu ikut menyaksikan dan kita malah tidak menolong gadis itu. Siap-siap saja kita semua dihukum dan mendekam di jeruji besi, kata Ridwan. Iya sih Wan, balasnya. Maafin gue ya teman-teman, kata Doni lagi. Sampai tak terasa mereka keasikan mengobrol. Di sepanjang perjalanan akhirnya mereka pun sampai di tempat base camp. Dan pada saat mereka mau mencoba masuk ke dalam base camp, tiba-tiba mereka mendengar lagi suara wanita merintih dan menangis di dalam base camp tersebut. Shh, kalian dengar suara wanita merintih dan menangis enggak? Sepertinya asal suara itu dari dalam deh, tanya Ridwan sembari memberi isyarat menutup bibirnya dengan jari telunjuknya agar kedua temannya tidak berteriak. Suara apa Wan? Tanya Fikri dan Doni bersamaan. Shh, jangan keras-keras ngomongnya, nanti dia dengar, pinta Ridwan. Suaranya mirip dengan yang tadi lu cerita ke gue sama Fikri, jawab Ridwan. Jangan-jangan suara setan itu lagi. Ih, serem, ujar Fikri yang masih teringat dengan sosok Larasati tersebut. Ih, kalau memang itu benar setan, mau ngapain dia di dalam? Base camp ini kan tempat nongkrongan kita, timpal Doni. Ya, mungkin dia mau gabung sama kita, ya kan? Canda Ridwan. Ih, moga gue gabung sama setan. Ngeri gue ngelihat darahnya ngalir mulu, tambah belatung pada berjatuhan. Ih, jijik sekali, ujar Fikri. Gue sebenarnya sudah muak setiap malam diteror sama setan gadis itu. Gue capek Wan, Fik, timpal Doni. Apalagi kita yang gak ikut-ikutan malah ikut diteror juga. Sebaiknya kita mencari alamat keluarga gadis itu dari sekarang deh. Gue malas nunggu pagi, kelamaan, ujar Fikri. Iya betul tuh, balas Ridwan. Karena mereka nggak mau bertemu lagi dengan sosok wanita itu, mereka memutuskan untuk pergi dan meninggalkan base camp.
dan mereka kembali bersepakat untuk mencari tahu alamat Larasati tersebut. Waktu sudah menunjukkan pukul 3. Itu tandanya malam yang sebentar lagi mau menjelang pagi, dan gelap akan menjadi terang. Dengan hawa yang dingin dan kantuk yang sedari tadi mereka rasakan, tiba-tiba menjadi semangat demi cepat-cepat bebas dari teror sosok wanita tersebut. Pagi pun tiba. Seperti biasa, Parto dan Marni, istrinya beserta Pak RT dan warganya kembali mencari Larasati. Ridwan dan kedua temannya tiba-tiba berpapasan dengan salah satu warga yang sedang ikut mencari Larasati. "Permisi bang, saya mau nanya, kira-kira kalian bertiga pernah lihat gadis ini gak?" tanya Kevin, salah satu warga yang ikut mencari Larasati bersama Pak RT dan keluarganya, seraya menyodorkan ponsel yang ada fotonya Larasati. "Loh Wan, Fik, kok fotonya mirip dengan gadis yang kemarin kita bunuh dan kita perkosa?" bisik Doni kepada kedua temannya. "Oh iya ya, kok bisa mirip banget? Jangan-jangan bapak ini lagi yang nyariin gadis itu lagi," ucap Fikri. "Shh, kalian pada diam dulu. Nanti kalau bapak ini dengar gimana?" timpal Ridwan seraya memberi isyarat. "Kok pada diam sih?" ucap Kevin. Maaf pak, tadi bapak mau tanya apa ya ke kita?" ucap Ridwan terbata-bata, sembari berpura-pura tidak mendengar pertanyaan Kevin. "Kalian bertiga pernah lihat gadis yang di foto ini nggak?" tanya Kevin lagi seraya menyodorkan foto Larasati. "Iya, kami pernah lihat pak, tapi dia jalan ke sebelah sana," jawab Ridwan seraya menunjuk ke arah jalan yang dekat dengan kali. "Ridwan," ucap kedua temannya serentak sembari melirik mata Ridwan. "Shh, sudahlah, kalian tenang saja," balasnya. "Tapi kan Wan, apa kamu yakin kamu mau dipenjara?" bisik kedua temannya. "Shh, diam," balasnya. "By the way, bapak siapanya gadis itu ya? Memangnya gadis itu kemana pak?" tanya Ridwan lagi kepada Kevin. "Saya tetangganya gadis ini. Saya juga kurang tahu gadis ini pergi kemana. Keluarganya meminta bantuan saya beserta warga lainnya untuk mencari keberadaan gadis ini bang. Saya dan warga lainnya sudah mencari kemana-mana, sampai pelosok penjuru dunia pun masih belum bertemu gadis ini. Saya juga heran, sebenarnya gadis ini pergi kemana? Kasihan keluarganya khawatir," jawabnya. "Oh, begitu ya pak. Kita bertiga terakhir lihat itu waktu gadis itu pulang dari kejadian, lalu dia jalan ke arah jalan yang dekat dengan kali pak," kata Ridwan. "Kok kalian bisa lihat? Memangnya kalian saat itu dari mana dan mau kemana?" tanya Kevin. "Kita waktu itu dari masjid," serobot Doni berbohong. "Oh, begitu. Terima kasih infonya ya. Ya sudah, bapak mau pergi dulu, mau menemui yang lain," jawabnya lalu pergi. "Gila kalian berdua, kenapa kita nggak jujur aja sih kalau gadis itu sudah kita bunuh dan kita perkosa?" ucap Fikri. "Belum saatnya kita jujur Fik, akan ada masanya kok," balas Ridwan. "Iya sih, tapi bukannya sebaiknya kita ngaku saja kepada bapak tadi? Biar bapak tadi bilang ke keluarganya, lalu ke keluarganya melaporkan kita ke polisi, supaya polisi menangkap kita, lalu kita semua masuk penjara. Gitu maksudmu Fik?" serobot Doni. "Jujur ya, sebenarnya gue mau jujur tadi, tapi gimana ya, kayak waktunya belum pas gitu. Apalagi kita belum tahu di mana alamat keluarganya, iya kan?" "Iya sih, tapi gue takut." "Takut kenapa Fik?" tanya Ridwan. "Ya takut aja, soalnya di kali itu kan ada mayat gadis itu," ucap Fikri. "Oh iya, gue lupa. Kemarin bos Pangki tidak menguburkan jasad gadis itu ya. Malah dia melemparkan ke kali itu," balas Ridwan yang lupa dengan kejadian itu. "Ridwan, nanti kalau mereka melihat mayat gadis itu mengapung di kali gimana? Lalu keluarganya histeris,
dan pingsan gimana? Lalu kalau polisi sama tim SAR memeriksa jasad itu, kalau ketahuan gadis itu dibunuh sama kita gimana? Bos, udah mati lagi. Dahlah, pusing gue, ucap Fikri yang masih takut di penjara. Iya maaf lah guys, gue bingung tadi mau jawab apa. Makanya gue sekalian bilang ke bapak tadi kalau lihat di jalan dekat kali, biar mereka tahu kalau gadis itu sudah mati, balasnya. Tapi kan Wan, pasti bakal makin rumit ini urusannya. Kalau tiba-tiba mereka tanya ke orang lain yang asli orang sini, terus bilang kalau jalan dekat kali itu rawan begal dan sangat sepi kalau malam. Lalu orang sini bilang kalau di jalan dekat kali itu sering banget ada anak pang yang suka nongkrong di sana gimana? Lagi pula anak pang itu ya cuma kita bertiga sekarang tanpa bos, ucap Fikri. Benar juga loh Fik, tapi mau gimana lagi? Tadi gue sama Ridwan keceplosan Fik. Terus di mana ini? Timpal Doni. Gue juga bingung. Apa sebaiknya kita ikutin saja bapak tadi ya? Gue takutnya ya gitu yang dibilang Fikri. Ya udah, ayo kita ikutin bapak tadi. Tapi pelan-pelan ya jalannya. Jangan sampai kita ketahuan, pinta Ridwan. Iya Wan. Mereka pun mencoba mengikuti Kevin. Dan Kevin pun segera melaporkan ke Pak RT dan keluarga beserta warga yang lain. Pak RT! Pak! Teriak Kevin seraya menghampiri Pak RT dan lainnya. Iya, ada apa Pak Kevin? Ini saya tadi mau menginformasikan kepada kalian semua bahwa ada 3 pria memberitahu bahwa mereka pernah melihat Larasati ke arah sana Pak, ucap Kevin seraya menunjuk arah jalan dekat kali tersebut. Kamu yakin yang dikatakan ketiga pria itu kalau Larasati pernah lewat sana? Tanya Pak RT. Iya Pak, ketiga pria itu tadi bilangnya begitu. Katanya pas malam-malam mereka melihatnya. Tapi tadi Bapak ketemu dengan orang yang asli sini. Jalan yang dekat kali itu rawan begal. Dan katanya anak-anak pang yang nongkrong di sana. Jadi kalau malam sepi. Jangan-jangan tadi yang saya tanyain itu anak pang. Soalnya wajah-wajahnya serem semua Pak. Bisa jadi itu. Tapi sebaiknya kita jalan ke arah kali itu. Siapa tahu di sana kita dipertemukan dengan Larasati. Kamu bilang sana ke keluarganya kalau kita semua mau ke arah jalan yang dekat kali, titah Pak RT. Oke Pak, siap, jawabnya seraya hormat kepada Pak RT. Kevin pun bergegas menghampiri Pak RT beserta Bu Marni yang sedari tadi masih duduk di semak-semak di pinggir jalan. Pak Parto, Bu Marni, teriak Kevin yang mau menghampirinya. Iya, ada apa Pak Kevin? Tanya Parto sambil bangkit dari semak-semak. Begini Pak, saya disuruh sama Pak RT untuk mengajak Bapak dan Ibu untuk ikut bersama saya dan lainnya pergi ke arah jalan dekat kali. Dan tadi saya juga sempat bertanya sama 3 pemuda dan katanya mereka pernah melihat Larasati lewat sana waktu malam-malam Pak, Bu. Kali aja kita di sana dikasih petunjuk Pak, ucap Kevin. Ya sudah ayo, kita semua ke sana, ajak Parto. Mereka pun bergabung dengan warga lainnya dan langsung pergi menuju ke arah jalan yang dekat kali tersebut. Tuh kan, Wan, mereka mau menuju ke arah sana, ucap Fikri kepada kedua temannya yang masih ngumpet di balik pohon besar. Gawat, ini gawat. Kalau sampai mereka melihat mayat gadis itu mengapung di kali itu gimana? Habislah sudah riwayat kita, timpal Doni. Shh, sudahlah, kalian jangan ngoceh mulu kayak burung betet. Sudahlah, kita mending pikirin saja bagaimana caranya supaya kita tidak ketahuan sama mereka. Memangnya kalian berdua mau masuk penjara? Hah? Gua sih ogah, ucap Ridwan. Dan pada saat mereka bertiga masih berbincang-bincang, tiba-tiba mereka dihantui lagi dengan sosok wanita yang ternyata itu Larasati, yang sedang duduk di batang pohon besar. Ternyata di atas kepala mereka, Larasati
Larasati dengan wajah seramnya itu terus tertawa sembari berkata kepada ketiga anak pang tersebut, "Kalian bertiga harus bilang ke semua orang yang sedang mencariku, jika memang kalianlah yang telah membunuh dan merusak kehormatanku, jika kalian ingin selamat. Tapi jika kalian tidak mau mengakui ke semua orang, kalian bertiga akan menyusul bos busuk yang kalian banggakan itu ke neraka jahanam," kata Larasati lalu tiba-tiba menghilang. "Tidak, kita gak mau mati!" teriak Doni semakin ketakutan. Suara siapa itu di balik pohon?" teriak warga lainnya yang berjalan paling belakang, yang mendengar teriakan Doni anak pang tersebut. "Shh, Doni, kau gila ya? Tuh mereka jadi dengar lu teriak kan? Udah tahu kita lagi membuntuti mereka," cetus Ridwan. "Iya tuh, Doni, kalau mereka lihat kita di sini, gimana, Don? Bisa-bisa kita semua gagal untuk membuntuti mereka," timpal Fikri. Maafin gue ya, gue gak bermaksud teriak kok tadi. Gue cuma kaget tadi. Tiba-tiba di atas pohon ada setan yang kemarin." "Maksud lu setan wanita yang itu apa, Don?" serobot Ridwan. "Iya, Wan, dia datang lagi. Dia juga tadi mengancam kita bertiga. Kalau sampai kita belum juga mengakui kesalahan yang pernah kita perbuat ke gadis itu dulu, kepada orang yang sedang mencari dirinya, dia akan membunuh kita semua. Gue takut, Fik. Wan, gue belum siap mati," kata Doni. "Ya sudah, apa sebaiknya kita hampiri saja bapak-bapak tadi yang dengar teriakan lu, Don. Terus kita bilang yang sejujur-jujurnya, kalau sebenarnya gadis itu sudah mati dan jenazahnya dibuang di kali," ucap Fikri. "Apa lu yakin, Fik? Lu siap masuk penjara?" tanya Ridwan. "Sebenarnya sih gue gak mau masuk penjara, tapi kita mau gimana lagi? Gue capek diteror mulu sama gadis itu," ucap Fikri. "Sama, Fik, gue juga gitu. Gue gak kuat liatnya, ngeri belatunya itu loh. Kata Doni. "Ya sudah, kalau kalian maunya gitu, kita bertiga susul mereka," ucap Ridwan. Mereka pun bertiga akhirnya keluar dari persembunyiannya dan menyusul Pak Herman yang tadi mendengar teriakan Doni. Pak Herman yang sempat berhenti sejenak karena mendengar teriakan Doni dari arah pohon besar tersebut, akhirnya memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanannya ke arah kali tersebut dan menyusul Sosro yang saat itu berjalan di depannya. "Tadi suara apaan itu? Jangan-jangan setan lagi," gumamnya Herman dalam hati. Sosro, tungguin gue!" teriak Herman seraya berlari menghampiri Sosro. "Lu ngapain lu tadi berhenti?" tanya Sosro yang menunggu Herman. "Gue tadi dengar teriakan dari arah pohon besar itu, Sro. Gue coba sapa tapi gak ada jawabannya. Ya sudah, gue balik lagi ke lu," ucap Herman seraya nafasnya ngos-ngosan karena lari. "Ya sudah, ayo kita gabung dengan yang lain," ajak Sosro. "Ya sudah, ayo." Herman dan Sosro pun akhirnya bergabung dengan yang lain setelah tertinggal dengan yang lain karena sudah sampai duluan di jalan dekat kali dan mereka berdua baru sampai, sehingga Pak RT pun akhirnya bertanya kepada kedua bapak-bapak tersebut. "Dari mana saja kalian?" tanya Pak RT. Pak, tadi saya nunggu Pak Herman, Pak. Tadi Pak Herman berhenti sejenak. Katanya dia mendengar teriakan dari arah pohon besar di samping jalan, Pak," ucap Sosro. "Apa betul begitu, Pak Herman?" tanya Pak RT. "Iya, Pak. Tadi pas saya berjalan paling belakang, tiba-tiba saya mendengar teriakan. Kalau nggak salah begini, Pak." "Tidak, kami nggak mau mati." "Begitu, Pak, dengarannya. Begitu, Pak, saya dengarnya. Udah saya sapa, tapi tetap tidak ada jawaban.
Daripada saya ditinggal sama yang lain, mending saya balik ke arah lain. Malah ketinggalan kita berdua sama Pak RT dan yang lainnya. Makanya tadi saya sama Sosro baru sampai sini, Pak. Maaf, Pak, kami telat, ucap Herman. Ya sudah, gak apa-apa, balasnya. Dan seketika mereka sampai di jalan dekat kali. Tiba-tiba ketiga anak pang tersebut mendatangi mereka dan mengakui semua kesalahan yang mereka pernah perbuat. Permisi bapak-bapak, bolehkah kami bergabung dengan kalian? Ucap Ridwan. Pak RT pun baru saja duduk di semak-semak. Akhirnya bangkit dan berkata, boleh, silakan duduk. Ngomong-ngomong kalian bertiga siapa? Dan ada perlu apa kalian bertiga ikut gabung dengan kami? Tanya Pak RT. Anu Pak, loh, kalian bertiga kan yang waktu itu berpapasan denganku. Ini loh Pak, yang waktu itu saya tanyain. Mereka bertiga juga pernah lihat anak Pak Parto lewat sini, serobot Kevin. Maaf ya Mas, tadi kalian mau ngomong apa? Tanya Pak RT lagi. Anu Pak, yang dikatakan Bapak tadi betul. Kami bertiga pernah lihat anak Pak Parto pulang kerja lewat sini, balas Fikri. Lalu anak saya pergi kemana Mas? Serobot Bu Marni. Mama tenang dulu mah, biar mereka jelasin dulu, ucap Parto suaminya. Tapi kan Pak, Mama khawatir banget. Mama juga takut kalau anak kita kenapa-napa Pak, ucap istrinya yang kembali meneteskan air matanya karena khawatir. Iya mah, Papa juga tahu kok. Tapi sebaiknya kita tenang dulu. Kita dengerin saja penjelasan mereka sama Pak RT, pinta suaminya. Iya Pak. Sok dilanjutin Pak, Mas ngomongnya. Maaf, tadi istri saya memotong pembicaraan kalian, ucap Parto kepada Pak RT dan yang lainnya. Iya, tidak apa-apa Pak. Jadi begini Pak, Bu, maksud dari kedatangannya kami bertiga ke sini, kami itu mau ngasih tahu ke kalian semua bahwa sebenarnya anak Pak Parto dan Bu Marni itu sudah meninggal dunia dan jasadnya dibuang di kali itu, ucap Ridwan seraya menunjukkan kepalanya bersama kedua temannya. Apa? Anak kita sudah meninggal? Ucap Parto kaget bersama istrinya. Gak mungkin. Kalian lagi bercanda kan? Tanya Marni yang masih tidak percaya bahwa anaknya telah tiada. Apa benar anak Pak Parto dan Bu Marni sudah meninggal? Tanya Pak RT lagi. Iya Pak, Bu, anak Bapak sama Ibu sudah meninggal, balasnya. Kalian ini mau ngerjain kita semua ya? Mana mungkin anak saya sudah meninggal, kata Parto yang masih gak percaya. Ibu sama Bapak tenang dulu ya, biar coba Bapak saja yang bertanya, ucap Pak RT. Saya ulangi lagi, apa benar anak Pak Parto dan Bu Marni sudah meninggal dunia? Lalu kalian kok bisa tahu kalau anak Pak Parto dan Bu Marni bisa benar sudah meninggal dunia? Coba kalian jelaskan sedetail-detailnya ke kita semua, ucap Pak RT. Sebenarnya waktu itu aku dan almarhum Bos Pangki sudah memperkosa anak Pak Parto dan Bu Marni. Karena dia berusaha menolak kita, kita pun langsung membunuhnya dan memperkosanya, jelas si Doni. Apa kamu bilang? Jadi kalian sudah memperkosa dan sudah membunuh anak kami? Maksud kalian apa? Hah? Kalian ini... Sudah Pak, Bapak tenang dulu, ucap warga lainnya yang mencoba menenangkan Parto yang sudah terpaut emosi. Tapi kan Pak, mereka bertiga itu brengsek. Bisa-bisanya sudah melakukan seperti itu ke anak saya. Saya gak terima Pak.
Jawabnya seraya kekeh, ingin segera lepas dari cengkeraman warga yang lain dan ingin segera memukul ketiga anak pang tersebut. Iya, Bapak sabar dulu Pak, istighfar Pak, istighfar, timpal warga lainnya. Gak Pak RT, pokoknya mereka harus segera dipenjara, atau sekalian dipenjara seumur hidup Pak, biar mereka ngerasain perbuatan yang tak pantas untuk dimaafkan itu, ucap Parto. Papa, anak kita Pak, anak kita sudah meninggal Pak, dia gak bisa hidup lagi Pak, ucap Marni di sela isak tangisnya yang sudah mempunyai firasat buruk dan pertama anaknya menghilang. Bakar saja hidup-hidup mereka Pak RT, jangan hanya di penjara, biar mereka merasakan apa yang dirasakan anak saya, ucap Marni yang terus menangis terseduh-seduh hingga ia pingsan. Mah bangun mah, teriak Parto yang masih dalam cengkeraman warganya. Sudah, lepaskan saya mau ke istri saya, ucap Parto yang terus mencoba ingin segera terlepas dari cengkeraman warganya. Gimana Pak? Apa Pak Parto kita lepasin saja? Kasihan istrinya, ucap salah satu warganya yang mencengkeram Parto. Ya sudah, kalian lepaskan saja Pak Partonya, titah Pak RT. Mah bangun mah, ucap Parto seraya mencoba membangunkan istrinya. Bapak-bapak sekalian, kita bagi tugas. Pak Kevin, Pak Sosro, Pak Herman, kalian jangan biarkan ketiga pemuda ini kabur. Dan warga lainnya, ayo kita bantu Pak Parto untuk mengangkut istrinya. Dan segeralah kita bawa ke puskesmas terdekat dari sini. Pak Siswo dan Pak Mono, kalian berdua panggil polisi dan tim SAR untuk menangkap ketiga pemuda ini dan mencari jasad Larasati di kali, titah Pak RT kepada warganya. Siapa? Balasnya. Mereka pun akhirnya menjalankan yang diperintahkan oleh Pak RT. Dan beberapa waktu kemudian polisi beserta tim SAR pun datang dan langsung berbagi tugas untuk menangkap ketiga anak pang tersebut beserta mencari jasad Larasati di kali tersebut. Dan akhirnya setelah tim SAR mencoba mencari jasad Larasati yang dibuang di kali pun akhirnya ditemukan, dan Marni pun sadar dari pingsannya. Lalu langsung menemui jasad Larasati yang sudah tinggal tengkorak dan tulang belulangnya saja. Marni yang terus menangis di dalam genggaman pelukan erat suaminya, dan ia berdua masih tidak menyangka bahwasanya anak satu-satunya itu telah pergi meninggalkan mereka berdua untuk selama-lamanya. Dan ketiga anak pang itu pun akhirnya mendekam di penjara seumur hidup. Dan Larasati pun sekarang sudah tenang di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cerita pun selesai. Nantikan cerita-cerita menyeramkan selanjutnya hanya di Ngulik Horor. Dan buat teman-teman semua yang mendengarkan cerita Ngulik Horor ini, jika kalian ingin melakukan sesuatu perbuatan yang sangat-sangat tidak masuk akal, lebih baik kita pikirkan itu dulu matang-matang. Seperti apakah nanti imbasnya jika kita melakukan perbuatan seperti apa yang dilakukan oleh ketiga anak pang tersebut. Nah, kita ambil saja hikmah dari cerita ini, dan kita buang segala sisi negatif dalam cerita ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.